Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Halo. Terima kasih udah datang. Kenalin, aku Farah. Aku dari Kota Magelang nih. Di sini aku pengen ngajak teman-teman semua buat ngobrol santai, diskusi santai mengenai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara nih. Kan kita semua kuliah di UNS ini. Iya, betul. Pastinya yang kuliah di UNS itu kan nggak cuma dari Solo aja kan, dari luar daerah kan banyak. Nah, di sini di forum ini nih kita mau diskusi santai mengenai keragaman budaya kita. Terus kita kaitin dengan wawasan Nusantara yang tadi aku sebutin. Gitu. Nah, buat ngawalin diskusi santai kita di sore hari ini, enaknya nih kita kenalan dulu. Tadi kan aku udah kenalan ya. Kita kenalan ya. Aku minta teman-teman buat kenalan. Mulai dari sebelah sini. Boleh? Kenalin teman-teman semuanya, aku Desta dari Karanganyar. Halo Desta. Halo teman-teman, nama aku Restu, aku dari Jakarta. Aku mau kasih fun fact, di Jakarta itu ternyata itu banyak suku budayanya. Jadi di sana tuh nggak cuma Betawi doang, di sana udah banyak dari beragam daerah, beragam budaya udah ada di sana. Halo Restu. Halo semuanya, kenalin aku Dika dari Ponorogo. Nah, fun fact tentang daerahku yaitu adanya kesenian reok Ponorogo. Bisa ngereok berarti ya? Iya, ngereok. Oke, halo Dika. Halo teman-teman. Halo. Aku Zahwa dari Gunung Kidul. Nah, Gunung Kidul itu merupakan salah satu kabupaten yang ada di DIY. Dekat dari Jogja. Iya. Kapan-kapan main aja sana. Ya, ayo. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Sinta, aku dari Solo, Warlock. Halo Tina. Halo semuanya, aku Diva dari Warlock juga dari Solo. Halo Diva. Oke, halo semuanya. Aku Nindi, aku dari Salatiga. Halo semuanya, aku Kiki dari Wonosobo. Aku mau ngasih fun fact tentang Wonosobo. Sebenarnya tuh Wonosobo itu kalau tentang fun fact ya itu lebih ke segi bahasa kali ya. Jadi itu sebenarnya kita dalam kesehariannya tuh makanya tuh walaupun kita pakai nyong, sebenarnya tuh kita, nggak sepenuhnya ngapak dan nggak sepenuhnya Solo Jogja gitu. Nyong tuh artinya apa tuh? Nyong itu artinya aku. Biasanya kan kalau bahasa Jawa tuh Kowe. kowe itu kamu. Oh iya, kowe. Oh iya, aku. Iya, betul. Ini enyeng gitu. Wah, ternyata kita semua dari asal daerah yang berbeda-beda ya, nggak cuma dari Solo beragam aja. ya. Kita beragam banget nih. Ini pasti diskusi kita akan semakin seru karena kita dari daerah yang berbeda-beda tadi kan. Aku pengen tanya nih, coba ceritain kebudayaan atau hal-hal menarik yang ikonik, yang unik dari daerah kalian tuh apa aja gitu, bisa diceritain nggak? Terus karena pasti kan berbeda ya dengan budaya yang ada di Solo. Iya. Kalian ada culture shock gitu nggak ketika datang ke Solo untuk kuliah ini? Boleh diceritain mungkin dari Nindi dulu. Oke, teman-teman, jadi di sini aku mau sharing dikit aja tentang kota asal aku yaitu Salatiga. Jadi fun fact aja, Salatiga itu dinobatin sebagai kota paling toleran se-Indonesia. Iya, dimana di situ banyak banget pendatang dari berbagai macam daerah. Jadi kayak Salatiga tuh orang-orangnya tuh ramah-ramah banget. Jadi mereka menerima dari pendatang-pendatang yang beragam itu. Terus menurut aku budaya di Salatiga tuh nggak yang terlalu mencolok banget Jawanya, jadi mereka tuh lebih santai gitu, lebih terbuka sama pendatang-pendatang itu. Jadi kayak mereka bisa menyesuaikan gitu kalau hidup di Salatiga. Terus bahasa Jawanya menurut aku di Salatiga juga nggak terlalu yang unggah-ungguh banget gitu loh, nggak yang terlalu tradisional banget, masih yang santai. Jadi kayak
orang dari luar juga masih bisa paham gitu apa yang kita obrolin. Terus juga Salatiga menurut aku sebagai kota yang multikultural, di mana mereka tuh sering banget ngadain kayak festival kebudayaan buat pendatang-pendatang yang masuk ke Salatiga gitu. Terus menurut aku yang aku rasain setelah aku datang ke Solo ini tuh, menurut aku Solo kotanya tuh lebih tradisional lagi ya, kayak lebih menjaga tradisionalnya gitu, mulai dari bahasanya, terus juga kebudayaan sini tuh sering banget ada kayak wayang gitu nggak sih, ada pertunjukan wayang, terus di sini juga ada tarian gitu, jadi kayak lumayan kaget aja soalnya lumayan beda kan. Nah dari situ menurut aku jadi dapat wawasan lebih gitu sama kota Solo. Kalau dari Dipa gimana? Sebelumnya dulu tuh aku ngira kalau Salatiga tuh masih bagian dari Solo tahu. Iya, wah, Aku mau nyebutin ya kebudayaan yang ada di Solo tuh apa. Tapi sebelumnya kalian pernah ke Kampung Batik Kauman nggak? pernah dong. Oh, Iya, aku pernahnya Yuk di Lawe. kita kesana Boleh kapan-kapan. kawan-kawan. Yuk. Nah, FYI ya, di Solo tuh ada tempat itu tuh namanya Kampung Batik Kauman. Nah itu tuh ada banyak banget yang jualan batik, dan kalau mahasiswa biasanya tuh kesana buat kayak jadi turis gitu. Kita bisa ngelihat proses pembuatannya, mulai dari proses pembuatannya, terus caranya ngeringin berapa lama sampai jadi Batik iya, bener-bener batik. iya, sampai jadi batik, pakaiannya atau roknya itu bisa banget. keren. Nah, FYI juga kalau kalian pernah lihat mas-mas batik yang jualan di TikTok, itu tuh iya. sebenarnya dari Solo juga. Di Nah, butik-butik itu ya. Iya itu. Sekarang kan diundang ke Jakarta toh. Iya. Nah, itu batik tuh banyak banget, ragamnya tuh banyak banget, dari mulai Megamendung, Parang, terus Kawong, dan masih banyak lagi pokoknya. banyak banget ya. Banyak banget. Terus cara pembuatannya tuh juga banyak banget. Ada yang batik tulis, batik cap, terus masih banyak lagi. Iya. Kalau dari Jakarta mungkin aku kepo sih yang dari Iya, Jakarta. ya. Kalau di Jakarta sih ya, perbedaannya sama Solo tuh tadi mirip-mirip tadi yang diceritain Nindi. Di Solo kan orang-orangnya lebih kalem ya, bahasanya pelan. Harus apa kalau bahasa jam sekarang soft spoken ya. Nah, kalau di Jakarta tuh bukan kasar ya, tapi kayak nadanya lebih tinggi aja, lebih keras kalau ngomong gitu. Ceplos gitu ya. Ya, terus kalau di Jakarta juga budaya yang ikonik tuh ada namanya palang pintu. Itu kalau jadi tuh kalau nikahan mempelai pria itu datang itu kayak sebelum ketemu mempelai wanitanya, mereka tuh kayak ada perwakilan tuh kayak saling adu pantun, habis itu adu silat. Iya. Iya. Itu sih kalau di Jakarta. Oke, aku mau ngenalin nih asal daerahku tadi, yaitu Gunung Kidul. Nah, Gunung Kidul ya itu biasanya terkenal dengan pantainya yang cantik kayak pasir putih. Ada bermacam-macam pantai seperti Pantai Drini, Pantai Sadranan, Pantai Selinah, banyak banget. Nah, kalian pernah belum ke pantai yang ada di Gunung Kidul? Pernah banget dong. Kalau yang rekomendasi itu yang mana pantainya? Banyak banget sih, Sinta. Kamu Aku kemarin baru aja ke ini loh, Pantai Drini. iya, itu Akhir juga tahun. terkenal banget. Kalau aku paling suka tuh di Pantai Selili. Selain itu, Gunung Kidul itu terkenal dengan tradisi yang unik, seperti tradisi rasulan. Nah, rasulan ini merupakan upacara kayak mengucap rasa syukur atas panen yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, itu tradisinya itu seperti membuat gunungan. Gunungan itu berisi kayak hasil panen, padi, sayur mayur. Nah, itu diarak atau dikeliling desa biasanya tuh diiringi kirap. Kirap ada reog. Nah, kirap budaya itu. Nah, selain itu Gunung Kidul itu terkenal dengan makanan uniknya. Makanan uniknya itu ada Gatot dan Tiwul. Kalian udah pernah coba belum? Aku pernah coba sih. Ya, itu Gatot dan Tiwul itu berasal dari ketela.
Ya, selain itu nggak kalah uniknya, ini yang paling ekstrim yaitu ada belalang goreng. Iya. Wow. Kamu sering ya makan itu? Pernah sih, tapi kalau itu menurutku ya aku suka, tapi kalau banyak-banyak itu bisa biduran. Kayak gatal-gatal gitu. Iya. Iya, karena tinggi protein. Ya, besok bisa dicoba ya, teman-teman. Boleh sih, boleh banget. Boleh. Wah, seru-seru banget ya ini ya, keren-keren banget tadi fun fact, terus hal-hal kebudayaan-kebudayaan yang unik dan menarik. Oke, kita move ke pembahasan berikutnya nih. Aku dari tadi tuh kayak notice makanan-makanan nih, apa ya, bisa diceritakan nggak ya kenapa kalian membawa ini gitu? Nah, di sini aku mau ngenalin yaitu rengginang. Nah, rengginang ini merupakan berasal dari Jawa Timur, dari daerahku. Nah, rengginang ini berasal dari beras ketan yang dikeringkan kemudian digoreng. Nah, biasanya ini disajikan sebagai cemilan di rumah-rumah ataupun juga saat lebaran juga. Nah, kalau dari Jakarta nih ada nasi uduk. Aku juga sempat kaget nih, ternyata di Solo kalau pagi juga banyak yang jual nasi uduk ya. Nggak cuma nasi liwet. Jadi nasi uduk tuh nasi dimasak itu pakai santan dan rempah-rempah. Biasanya dimakan buat sarapan atau enggak malam-malam juga banyak yang jual nasi uduk. Nanti lauknya pakai gorengan, semur, sambal gitu sih ya. Apalagi pakai kerupuk itu enak banget sih. Enak. Iya sih, nasi uduk pakai kerupuk emang perpaduan yang pas. Betul. Wah, unik-unik banget ya, menarik semua tadi makanan yang dijelasin sama Dika, terus sama Restu, kayak nasi uduk, rengginang. Nah, kalau di Solo sendiri itu banyak banget kayak jajanan pasar khas Solo. Itu tuh biasanya dijual di Tenongan. Kalian tahu nggak Tenongan? Kalau pagi-pagi gitu. Jajanan pasar gitu ya. Iya, jajanan pasar. Jadi banyak banget macamnya. Terus ini aku tadi beli ini. Ada sosis Solo. Kalian udah pernah nyoba nggak? Lain enak banget. Enak banget. Ini enak banget. Kamu harus beli sih ini. Isinya ayam kan ya? Betul. Terus ini ada kue putu. Ini tuh kayak apa ya? Teksturnya kayak bolu gitu. Terus ada dadar gulung. Dalamnya tuh kalian tahu isian klepon nggak? Tahu. Gula Jawa. Oh iya benar. Enak banget, ini juga enak banget. Nah, kalau ini tuh wingko babat, sebenarnya tuh bukan dari Solo, cuman sering dijual juga di Tenongan. Aku suka banget sih, ini lembut banget teksturnya. Terus yang terakhir itu ada serabi Solo. Ini tuh khas banget ya dari Solo. Favoritku ini. Enak banget kan. Jadi serabi Solo tuh dibuat dari tepung beras, terus dikasih santan, terus kasih gula, garam gitu. Terus masaknya pakai masih pakai cara tradisional. Jadi pakai tungku arang, kalian tahu kan gitu. Terus pakainya tuh wajan khusus yang serabi. Yang kecil-kecil itu ya. Kecil-kecil. Jadi bentuk serabi itu khas banget. Iya. Kayak piringan kecil gitu. Terus pinggirannya agak berkerak, terus tengahnya masih lembut banget. Itu legit banget, enak. Terus biasanya tuh dikasih topping meses coklat, terus keju, buah-buahan, nangka gitu. Nangka, Enak iya. banget. Gitu. Terus FYI aja, ini tuh kan bahan-bahan dari serabi itu kan simpel banget ya, kayak yang tadi cuman tepung beras, santan sama gula. Itu tuh merepresentasikan kalau orang Jawa tuh, orang Solo tuh sederhana. Jadi kayak buatannya simpel, terus orang Jawa sesimpel itu, sesederhana itu gitu. Maknanya sesimpel Maknanya itu ya. sedip itu ya. Sedip itu. Oke, menarik. Kalian harus coba sih beli di Tenongan. Itu kalau pagi-pagi. Oh, yang sering jual di pinggir-pinggir jalan itu ya? Betul banget. Oh, itu namanya Tenongan. Itu namanya Tenongan. Baru tahu. Cobain deh. Wawasan baru juga ini ya. Iya, Wawasan betul. baru ini. Pengetahuan baru. Nah, setelah kita udah sharing-sharing nih tentang makanan, tentang bahasa, kebudayaan, menurut kalian ada nggak sih relevansinya gitu, ada nggak keterkaitannya hal-hal tadi dengan wawasan Nusantara? Menurut kalian ada apa enggak? Terus kayak budaya-budaya, keberagaman budaya yang udah kita bahas tadi itu tuh
kan berbeda-beda. Kira-kira gimana caranya, gimana perbedaan itu tuh bisa memperkuat rasa persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Gimana nih pendapat dari kalian? Setelah dengar cerita kalian dan keunikan kalian dari berbagai asal teman-teman ya, itu aku tuh betapa sadarnya kalau Indonesia tuh gede dan kaya banget akan budaya dan juga makanan tradisionalnya. Gak cuma bahasanya ya, bahasa emang banyak banget ya, suku, budaya gitu. Menurutku ini tuh bukan cuma untuk menambah wawasan geografi, tapi juga bikin aku mikir betapa kita tuh punya banyak sekali perbedaan. Ada yang dari pegunungan, ada yang dari perkotaan seperti Mas Restu tadi, terus juga ada di dekat pantai atau laut gitu. Dan juga bahasanya juga beda-beda ya, tadi ada yang bahasa campuran, tadi ada ngapak Solo tadi, Sampak Solo Jogja, terus juga ada dari bahasa mungkin Betawi, Jawa Timuran juga ada gitu. Kalau selanjutnya masing-masing dari kalian itu saling melengkapi gitu loh ya. Jadi ya mungkin itu aja dari aku. Nah, aku tuh juga setuju banget ya sama opini Desta barusan. Jadi kan Indonesia banyak banget keragamannya, mulai dari budayanya, makanan, terus bahasa, itu sangat beragam. Itu perlu kita lestarikan ya, karena itu bukan jadi suatu tantangan kalau kita jaga, kita terus kita pakai terus ya, itu bisa jadi kekuatan. Terus perbedaan itu tuh bukan menjadikan kita kayak kalau daerah A itu lebih bagus, terus daerah B itu kayak apaan sih gitu, enggak, bukan. Jadi kita tuh sama-sama berharga gitu loh. Gitu sih kalau aku. Oke. Kenapa mau apa? Aku juga setuju banget apa yang udah dikatain Sinta sama Desta. Implementasi wawasan Nusantara itu nggak harus yang muluk-muluk, tapi hal-hal sederhana seperti diskusi kecil-kecilan ini itu udah bisa membawa perubahan gitu. Iya, udah impactful banget sih. Iya. Oke, ampun, keren-keren banget teman-teman. Nggak kerasa nih ya, waktu udah berjalan begitu lama, waktu udah semakin sore juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan buat hadir berbincang di sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih ilmu-ilmunya. Nih aku jadi tahu lebih banyak loh ini. Wawasanku jadi terbuka nih, lebih wawasanku jadi lebih banyak nih. Bertambah gitu. Semoga lewat sharing-sharing kita ini tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Kita bisa saling semakin menghargai perbedaan satu sama lain, semakin mempererat persatuan dan kesatuan kita. Dan juga yang terpenting, kita semakin paham akan pentingnya wawasan Nusantara sebagai landasan dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan kita semua ini. Ya, betul banget. Oke. Perbedaan tuh nggak buat kita semakin terpecah belah, tapi sebagai kekuatan untuk bersama. Setuju banget itu. Itu sih guys. Oke, kalau gitu kita akhiri ya sesi ngobrol santainya. Iya. Mungkin teman-teman ada yang punya keperluan, bisa dilanjut lagi. Semoga kedepannya juga sering diadain. Iya, diskusi kayak gini pastinya kita bisa sering-sering ngobrol nih, ngumpul ya buat sharing-sharing lagi kayak gini. Oke. Ya, terus sebelumnya dimakan dulu ya. Boleh nggak sih? Yang incar. Siapa nih? Siapa mau ini? Kamu ini nggak? banget. Ini. Kita mau ini. Enak banget ini. Mau nyoba ini? Iya, boleh. Hijau banget. Iya. Putih. Itu enak tau. Enak kan?